Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia, NIM 2248201062. Di sini saya akan melakukan analisis data menggunakan SPSS dengan menggunakan beberapa metode uji. Yang pertama yaitu kita gunakan uji ANOVA. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data sebelumnya. Ketik variabel view, itu yang pertama ada hewan, kita singkat jadi heu, desimalnya 0, labelnya nomor hewan, lalu di misalnya nominal. Kedua, kelompok jadi kel, desimal 0, labelnya kelompok hewan, value-nya yang pertama itu kita masukin kelompok negatif, yang value 2 itu kelompok positif, yang ketiga dosis rendah, 4 dosis sedang, 5 dosis tinggi, lalu di OK-in. Lalu di nominal. Lalu yang ketiga itu ada kadar kolesterol singkat jadi KK, desimalnya 0, labelnya kadar kolesterol, lalu dimensionnya itu scale. Data view. Lalu kita sebelum melakukan uji ANOVA, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan cara yaitu analyze, deskriptif, statistik, lalu export. Lalu di situ dependent list kita masukkan kadar kolesterol, di factor list masukin kelompok hewan, lalu statistiknya pasti kasih 55%, lalu continue, lalu plot, centang normality, plot with test, lalu di continue, lalu oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat tes normality-nya. Di sini kita melihatnya di Shapiro Wheel. Kenapa kita menggunakan Shapiro Wheel? Karena data kita di bawah 50. Lalu kita lihat di sig-nya yaitu 0,8, berarti dia di atas alfa. Kalau dia di atas alfa berarti datanya normal. Selanjutnya kita lakukan uji ANOVA. Uji ANOVA itu dilakukan dengan cara analyze, compare mean, one way ANOVA. Di situ kita masukkan kadar kolesterolnya ke dependent list. Di kelompok hewan uji itu kita masukin faktor, lalu tekan post hoc, centang LSD-nya, lalu continue, lalu option, masuk centang homogeneity of variant test, lalu di continue. Oke, di sini kita lihat tes homogenitasnya. Di sini dia 0,89, dia tuh data alpha berarti dia homogen ya. Lalu selanjutnya kita lihat itu tes ANOVA. Di sini dia terdapat sig-nya itu 0,000, berarti dia ada perbedaan. Lalu kita lihat di post hoc test, di sini terdapat perbedaan di kelompok negatif dan kelompok dosis rendah, yaitu di 0,6. Oke, kita lakukan uji plus Calories. Di sini kita lakukan yaitu tekan. Kita ubah dulu data yang menjadi kategori, yaitu dengan cara transform record into different variable. Di situ kita masukin di numeric variabelnya yaitu kadar kolesterol, masukin terlebih dahulu. Lalu kita masukkan di output variable name-nya yaitu KK2, labelnya itu kategori kadar kolesterol. Lalu dicek, baru nanti dia hasilnya seperti ini, KK menjadi KK2. Lalu tekan alt and name value. Oke. Lalu ditekan rank-nya, yaitu ranknya yang pertama 90, di track ini 119, value-nya itu 1, add baru dapat seperti ini. Lalu yang kedua 120 sampai 139 di value 2, add lagi baru masukin. Yang terakhir itu di rank value track high case, itu kita masukin 140, value-nya itu nomor 3, add baru jadi seperti ini. Lalu kita continue. Oke. Lalu di sini dia sudah berubah menjadi kategori nih. Kategori belum, jadi kita ubah dulu dia di value-nya. Value-nya itu nomor 1, kita buat normal. Yang kedua itu kita buat sedang. Yang ketiga kita buat tinggi. Add, lalu okein, desimalnya jadi 0. Lalu balik lagi ke data view, nanti dia otomatis terubah jadi kategori. Oke, selanjutnya kita lakukan uji kurs Calories dengan cara tekan analyze, non parametric test, legacy dialog, lalu ke independent sample. Di sini kita masukin kategori kadar kolesterolnya ke tes variabel, grouping variabel masukin kelompok. Lalu di define rank itu kita masukin minimumnya 5, maksimumnya 5, lalu di continue. Lalu jangan lupa dicentang kurus Calories-nya. Lalu kita oke. Oke, di sini kita mendapatkan hasilnya itu 0,000, berarti dia kecil dari alpha, berarti kita harus menggunakan uji lanjutan yaitu Mann-Whitney. Oke, dengan kita lakukan uji Mann-Whitney yang pertama itu dengan cara
analyze, non-parametric test, legacy dialog, to independent sample. Lalu di sini kita masukin lagi kategori kolesterol test variable view, groupingnya itu kelompok, define groupnya itu masukin grup 1 grup 2 nya itu 3 continue, lalu dicentang main with name-nya, lalu oke. Pastikan tercentang with name-nya tadi. Lalu kita lihat di sini datanya itu di atas alpha. Berarti itu tandanya tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok negatif dengan kelompok dosis rendah. Selanjutnya kita lakukannya itu uji chi-square, yaitu yang pertama datanya kan sudah dimasukin ke dalam terlebih ini dahulu dengan cara variabelnya kita lihat dulu. Di sini responden saya singkat jadi res, desimalnya saya jadi 0, labelnya responden, measure-nya nominal. JK itu singkatan dari jenis kelamin, labelnya itu jenis kelamin. Di value-nya itu kita buat nomor satunya itu laki-laki, yang kedua itu perempuan, labelnya perempuan ya, lalu di add, di oke-in. Lalu yang ketiga itu penurunan kadar kolesterol, itu saya singkat jadi PKK di name, desimalnya itu 0, labelnya itu penurunan kadar kolesterol, value-nya nomor satu, labelnya iya, yang kedua tidak, nominal ya measure-nya. Lalu dibalik ke data view, kita lakukan ujinya yaitu dengan cara tekan analyze, descriptive statistic, cross step. Lalu kita masukin penurunan kadar kolesterolnya ke dalam row, lalu jenis kelamin atau JK kita masukin ke kolom. Lalu tekan statistik, pastikan tercentang chi-square dengan race-nya. Lalu itu continue. Lalu yang lanjut cell, kita centang observe, expected, row and column, lalu di continue, lalu di di sini datanya itu valid ya 100%, berarti datanya dapat diterima. Lanjut kita lihat di sini dia tuh chi-square test di dua selnya itu 50%. Kita lihat di Fisher exact test itu kan dia 1, berarti dia tuh di atas alpha. Berarti kalau dia besar dari alpha berarti tidak adanya hubungan antara penurunan kadar kolesterol pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita lihat di sini di risk estimate. Risk estimate laki-laki dan perempuan sama-sama 1 yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya uji yang kita lakukan yaitu uji regresi linear. Sebelumnya saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Di sini yang kita lakukan dulu lihat variable view-nya. Di sini kita buat namanya konsentrasi, desimalnya 0, di labelnya konsentrasi vitamin C, measure-nya scale. Di absorban nomor 2 itu jadi ABS aja, desimalnya kita buat 3, labelnya gitu buat absorban, lalu di measure-nya scale. Yang ketiga itu persen. Nah, karena kita menggunakan data yang triple atau pengulangan 3 kali, jadi kita lakukan dulu ubah ke persen datanya. Dengan cara transform comport variable, lalu di target variabelnya kita masukin persen, di numeric expressionnya kita masukin 0,810 dikurang absorban dibagi 0,810 dikali 100. 0,810 ini adalah absorban yang paling besar. Di sini kita lalu di sini bakal terotomatis dia datanya. Kita lihat lagi variable view, kita buat di value-nya desimal itu 3, lalu itu nanti bakal jadi seperti ini. Lalu ketika kita lanjut ke uji regresi linearnya, yaitu dengan cara analyze regression linear, lalu masukin persen inhibisinya ke dependent, lalu di konsentrasi vitamin C masukin independen, lalu tekan plot, centang normal probability plot, lalu continue, lalu tekan OK. Di sini kita lihat data model summary-nya dulu. Nah, data model summary ini R pangkat 2-nya itu harus di atas 0,95. Nah, di sini kita mendapatkan 0,994, berarti dia itu bisa. Nah, selanjutnya kita lihat koefisien. Lalu kita lihat di B ini. Nah, di B ini kita buat persamaan regresi linear, yaitu
0,853 ini untuk nilai B, yang 5,040 ini untuk nilai A. Nah, persamaan regresi linear itu kan Y sama dengan BX tambah A, berarti Y sama dengan 0,853X ditambah 5,040. Nah, sekian video analisis data menggunakan SPSS dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.